Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-32 chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan Tatsuya dengan perwakilan dari USNA. Dan juga Tatsuya sudah mengetahui bahwa Minoru sudah mulai melakukan pergerakan. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Jumat tanggal 9 Agustus, Tatsuya akhirnya kembali ke Tokyo dari Pulau Miyaki. Karena dia telah mendapatkan sebuah undangan dari asisten Menteri Pertahanan USNA, yaitu Jeffrey James. Di sini, Tatsuya pun lalu beranggapan bahwa undangan kali ini adalah untuk membahas kerjasama antara USNA dengan dirinya. Atau lebih buruknya, USNA ingin berusaha untuk menarik Tatsuya agar pindah ke negara USNA. Dan tujuan Tatsuya memenuhi undangan ini adalah karena dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya dari USNA. Karena Tatsuya tidak tahu apa tujuan USNA tiba-tiba ingin bekerja sama dengan dirinya. Padahal sebelumnya USNA sangat memusuhi dirinya. Dan setelah Tatsuya sampai di tempat pertemuan, dia pun langsung disambut oleh Jeffrey James. Dan Jeffrey James bilang kepada Tatsuya bahwa Tatsuya bisa memanggilnya dengan nama panggilannya saja, yaitu JJ. Setelah itu, pembicaraan pun akhirnya dimulai. Lalu JJ bilang kepada Tatsuya bahwa tujuannya datang menemui Tatsuya adalah karena dia ingin membuat kerjasama dalam pengembangan proyek escape milik Tatsuya, seperti yang tertulis di dalam surat sebelumnya. Dan Tatsuya yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada JJ bahwa dia setuju untuk melakukan kerjasama. Dan Tatsuya juga bilang kepada JJ bahwa dia juga tidak berniat untuk bermusuhan dengan USNA. Dan dia juga tidak akan menyalahkan pihak USNA atas paksaan yang telah dilakukan USNA kepada dirinya untuk ikut dalam proyek Dione saat itu. Dan dia tahu bahwa semua kesalahan ini adalah tanggung jawab dari Edward Clark. JJ yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, JJ pun bilang kepada Tatsuya, apakah Tatsuya ingin pindah ke negara USNA. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa USNA akan dengan berani meminta hal ini kepada dirinya. Bahkan JJ juga bilang kepada Tatsuya, jika Tatsuya mau pindah ke negara USNA, maka mereka berjanji bahwa mereka akan menyediakan semua fasilitas yang Tatsuya inginkan. Dan mereka juga akan menyediakan tempat penelitian yang terbaik. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun langsung menolak hal itu. Dan Tatsuya bilang kepada JJ bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan negara Jepang sampai proyek escape miliknya selesai. JJ yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, dan untungnya di sini dia tidak memaksa Tatsuya. Lalu JJ bilang kepada Tatsuya, jika Tatsuya menolak, apakah pihak USNA boleh mengirimkan beberapa insinyur milik mereka untuk membantu Tatsuya dan juga belajar tentang proyek escape milik Tatsuya. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun langsung setuju, walaupun Tatsuya tahu bahwa hal ini hanyalah sebuah cara USNA untuk bisa memantau pergerakannya.
Setelah itu, pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah pembicaraan selesai, Tatsuya pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang ada di daerah Chofu. Dan di sana, dia pun langsung disambut oleh Miyuki, Minami, dan juga Lina. Dan mereka pun langsung makan siang bersama-sama. Dan setelah makan siang selesai, mereka berempat pun langsung menuju ke kuil Yakumo. Dan setelah mereka sampai di kuil itu, mereka pun langsung disambut oleh Yakumo. Dan Yakumo pun langsung mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam ruangan khusus untuk membicarakan sesuatu. Dan setelah mereka semuanya berkumpul ke dalam ruangan, Yakumo pun langsung memeriksa keadaan Minami. Dan Yakumo bilang kepada Tatsuya dan juga yang lain bahwa saat ini mereka tidak perlu khawatir dengan keadaan Minami. Lalu Yakumo memberitahu Tatsuya dan juga yang lain bahwa saat ini di dalam tubuh Minami ada sebuah parasit. Tetapi parasit yang dimasukkan ke dalam tubuh Minami adalah parasit yang sudah disegel dan tidak akan bisa mengambil alih tubuh Minami. Dan tugas parasit ini adalah untuk menghalangi area perhitungan sihir milik Minami. Dan Yakumo juga memberitahu Tatsuya bahwa parasit yang ada di tubuh Minami telah disegel dengan sebuah sihir khusus. Dan sihir ini adalah sihir yang sejenis dengan sihir sel ball yang telah dipelajari oleh Tatsuya bersama dengan Mikihiko. Sehingga parasit yang ada di dalam tubuh Minami tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Lalu Tatsuya bertanya kepada Yakumo, apakah kemungkinan segel ini bisa pecah? Tetapi Yakumo lalu bilang kepada Tatsuya bahwa segel ini adalah sebuah segel khusus. Bahkan parasit yang ada di dalam tubuh Minami terlihat telah disegel dengan sebuah peringatan yang telah dimasukkan oleh seseorang. Dan parasit itu terlihat sangat tunduk kepada perintah dari orang itu. Dan orang yang telah membuat segel itu telah memerintahkan parasit itu untuk diam dan jangan melakukan apapun. Sehingga parasit itu tidak bisa melanggar perintah itu. Dan ketika segelnya melemah, pasti pengguna dari sihir ini akan datang untuk memperbaikinya. Dan pasti akan datang untuk menemui Minami. Miyuki yang mendengar itu, dia pun akhirnya tahu bahwa nantinya Minoru pasti akan datang lagi kepada Minami. Lalu Yakumo memberitahu Miyuki bahwa kemungkinan hal ini adalah suatu hal yang ingin Minoru lakukan. Karena jika segelnya dilepas, maka parasit itu akan mulai mengambil alih tubuh Minami. Sehingga Minoru pasti akan datang dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan Lina yang mendengar hal ini, dia pun lalu bertanya apa tujuan Minoru melakukan hal ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Karena yang Tatsuya dan Miyuki tahu bahwa Minoru bilang kepada mereka bahwa tujuannya hanyalah ingin menyembuhkan Minami. Dan setelah semua urusan selesai, Tatsuya dan juga yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk segera pulang. Mereka pun mulai melakukan diskusi untuk membahas tentang keadaan Minami. Lalu Lina bertanya kepada Tatsuya, apakah di dalam keluarga Yotsuba tidak ada orang yang memiliki sihir gangguan mental untuk menyembuhkan Minami? Tetapi Tatsuya lalu menjawab bahwa di dalam keluarga Yotsuba yang memiliki sihir terkuat di dalam sihir gangguan mental adalah keluarga cabang mereka, yaitu keluarga Tsukuba. Tetapi jika Yakumo saja tidak bisa menangani hal ini, maka Tsukuba juga tidak akan bisa. Dan Tatsuya pun langsung menjelaskan semuanya kepada Lina. Tatsuya bilang kepada Lina bahwa Yakumo itu adalah seorang penyihir kuno yang bisa dibilang yang paling kuat yang ada di negara Jepang. Bahkan kemampuan Yakumo dalam menggunakan sihir kuno melebihi Zogonjin yang saat ini berada di dalam tubuh Minoru.
Dan Tatsuya juga bilang kepada Lina bahwa sihir itu dulunya digunakan untuk melindungi manusia dari iblis dan juga roh jahat. Dan Yakumo itu adalah orang yang telah menguasai sihir tingkat tinggi untuk mengalahkan para iblis. Dan parasit itu memiliki kesamaan dengan para iblis dan juga roh. Tetapi Yakumo tidak bisa mengalahkan mereka. Dan itu artinya di negara Jepang tidak ada lagi orang yang mampu untuk melenyapkan parasit yang ada di dalam tubuh Minami, jika Yakumo saja tidak bisa. Dan satu-satunya orang yang bisa melepaskannya hanyalah Minoru, karena dialah yang telah menyegel dan juga memasukkan parasit ke dalam tubuh Minami. Dan jika Tatsuya memaksakan dirinya untuk menghancurkan segel itu menggunakan sihirnya, maka parasit akan terlepas dan akan mengambil alih tubuh Minami. Dan Tatsuya tidak bisa menghancurkan parasit yang masih memiliki tubuh inang. Sehingga Tatsuya harus menghancurkan terlebih dahulu tubuh inang dari parasit itu. Baru dia bisa melenyapkan parasit yang telah keluar. Dan Tatsuya juga bilang kepada mereka semua bahwa tidak ada cara lain selain menemukan Minoru dan memaksanya untuk mengeluarkan parasit itu dari dalam tubuh Minami. Lalu Miyuki bertanya kepada Tatsuya, apakah mereka memiliki petunjuk tentang keberadaan dari Minoru. Dan Tatsuya pun menjawab jika dia tidak tahu keberadaan Minoru. Dan Tatsuya lalu memberitahu mereka semua bahwa Minoru itu memiliki pengetahuan dari Zogongjin. Sehingga Minoru pasti bersembunyi di tempat persembunyian dari Zogongjin. Dan kemungkinan Minoru saat ini berada di bagian timur Asia ataupun Amerika Utara. Karena di tempat itulah Zogongjin memiliki banyak koneksi. Lalu Tatsuya bertanya kepada Minami, apakah ada parasit lain yang menemani Minoru saat dia dibawa keluar Jepang. Lalu Minami memberitahu Tatsuya bahwa ada seorang parasit yang menemani mereka berdua saat itu. Dan Minoru memanggil orang itu dengan nama Raymond Clark. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun akhirnya menduga bahwa saat ini Minoru dan Raymond sedang bersembunyi di laut barat USNA. Karena di sanalah tempat yang paling cocok untuk parasit USNA. Lalu Lina menawarkan Tatsuya untuk meminta bantuan kepada pihak USNA untuk mencari Minoru. Karena Tatsuya sudah membuat hubungan kerjasama dengan pihak USNA. Dan dia juga akan membantu Tatsuya untuk menghubungi pihak USNA tentang masalah ini. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun langsung meminta tolong kepada Lina untuk meminta bantuan kepada pihak USNA. Lina yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti dan juga setuju. Dan dengan cepat, Lina pun langsung menelpon ke kantor Pentagon. Dan yang dihubungi oleh Lina adalah Kolonel Balance. Dan Lina meminta Kolonel Balance untuk mengerahkan beberapa pasukannya untuk mencari keberadaan dari parasit Minoru. Keesokan harinya, Minoru pun lalu merasakan kehadiran beberapa orang yang sangat mencurigakan di kota yang mereka tempati saat ini. Lalu Minoru melihat bahwa pasukan itu adalah pasukan federal milik USNA. Lalu Minoru memberitahu Raymond bahwa pasukan federal USNA sudah mulai bergerak untuk mencari keberadaan mereka. Raymond yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Minoru bahwa kemungkinan mereka sudah dianggap sebagai teroris dan akhirnya terus diburu. Dan Raymond juga memberitahu Minoru bahwa kemungkinan Tatsuya lah yang sudah meminta bantuan kepada USNA untuk mencari mereka. Dan Raymond tidak pernah menyangka jika Tatsuya akan bergerak lebih cepat dari apa yang mereka perkirakan. Minoru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat cemas. Lalu Minoru bilang kepada Raymond bahwa dia akan kembali ke negara Jepang.
Tetapi Raimon yang mendengar hal itu, dia pun langsung menentang hal itu, karena hal itu sangatlah berbahaya. Tetapi Minoru bilang kepada Raimon bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan dia harus menyelesaikan masalah ini. Raimon yang mendengar itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama dengan Minoru menuju ke negara Jepang. Oke guys, pembahasan kita di chapter pertama ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter keduanya nanti. Dan di chapter keduanya nanti bakal dibahas tentang Miyuki dan juga Lina yang telah masuk sekolah seperti biasa. Dan ada banyak masalah kecil yang terjadi di sekolah. Bahkan Tatsuya juga sudah mulai bersekolah seperti biasa, karena dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Dan di chapter ketiganya nanti, di chapter itu bakal dibahas tentang pertemuan Ten Master Clan yang akan membahas tentang kekuatan keluarga Yotsuba dan juga kekuatan absolut dari Tatsuya. Dan banyak pertentangan yang terjadi di antara keluarga. Dan gua juga nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk selalu dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe dan juga loncengnya, like dan juga share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan gua juga mau berterima kasih kepada kalian yang udah mau mendukung channel ini dengan cara berdonasi. Oke, yang pertama itu ada M. Holilul Rohman ya. Oke, terima kasih buat Rohman ya yang udah mau berdonasi. Dan ini gue bakal bacain komentarnya satu persatu. Akhirnya bisa donasi lagi, baru pulang mudik. Jaga kesehatan Min. Oke, terima kasih, gue selalu jaga kesehatan kok. Oke, yang kedua, jaga kesehatan, maaf cuman bisa bantu sedikit. By the way, maukah selesain juga Min? Oke, siap, bakal diselesain. Dan setelah tamat di volume ke-32 ini, gue bakal ngelanjutin lagi di volume yang tambahannya yang terbaru ini. Dia itu ada 2 judul. Dan judul pertama itu gue sedikit agak lupa, tapi di situ pembahasannya tentang Tatsuya dan kawan-kawan yang telah lulus sekolah. Dan di volume keduanya nanti itu bakal dibahas tentang kehidupan adik-adiknya Katsuto ya, Katsuto Jumonji. Dan juga adik tirinya Jumonji ya kalau nggak salah. Oke, untuk pesan yang ketiga adalah sorry Min baru bisa donasi. Next request Kageno bla 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 bla. Dan untuk novel ini nih lagi gua garap dan sebentar lagi bakal upload kok. Nggak lama. Dan nanti gua nguploadnya itu sekali banyak. Jadi gua itu kerjain dulu, edit dulu, udah jadi, baru gua ngebom gitu. Langsung gua upload semua, gua public semua gitu. Kayak gitu caranya kalau gua. Dan oke, ini masih ada satu lagi nih yang udah donasi. Terima kasih buat Flow Evil ya. Semangat terus admin. Oke, gua bakal terus semangat coy, tenang aja. Walaupun masih berkembang dan masih sedikit, gua nggak pernah kendor, nggak pernah down. Gua selalu update karena bagi gua seru aja gitu. Selain ngebacain ke orang, dan gue juga tahu ceritanya gitu kan. Oke, terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah berdonasi. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan donasi, kalian bisa berdonasi lewat link Saweria gua yang udah gua sediain di deskripsi setiap video gua. Oke guys, kita bakal ketemu lagi di chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.